Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Dian dan Pak Somad. Siang Selamat Ibu. siang, Bu Moza. Oke, pada hari ini saya mendengar bahwasanya Pak Somad dan Bu Dian akan melaksanakan serangkaian supervisi akademik. Nggih, Pak, leres? Nggih, leres Bu. Nggih, Bu. Jadi yang akan menjadi coach yakni Ibu Dian nggih? Nggih, yang akan menjadi coach yaitu Pak Somad. Siap. Baik, di sini saya sebagai observer akan menyimak serangkaian kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian Pak Somad. Saya persilahkan untuk Bu Dian dan Pak Somad. Monggo. Terima kasih Bu Moza. Terima kasih Bu Moza. Kita memulai kegiatan praobservasi nih Pak Somad. Nggih, siap Bu. Assalamualaikum Pak Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Pak Somad hari ini? Alhamdulillah Bu. Ini agak sibuk Bu hari ini. Pak Somad. Gini Pak Somad, saya kan selaku kepala sekolah ingin melakukan supervisi akademik kepada jenengan terkait pembelajaran yang jenengan lakukan di kelas nih Pak Somad ya. Kira-kira ini nanti ketika saya melakukan supervisi akademik, apa yang ingin jenengan kembangkan Pak Somad? Nggih Bu. Saya ingin mengembangkan ini Bu di budaya positif ya Bu ya. Dimana kalau saya lihat itu anak-anak itu sekarang sepertinya mulai ini loh Bu, mulai selesai pandemi ini anak-anak kok agak susah begitu diaturnya begitu Bu. Itu yang mungkin bisa diobservasi Bu mengenai tips dan trik saya nanti begitu Bu. Oh, Pak. Berarti nanti yang jenengan kembangkan tuh mengenai budaya positif karena mengingat kemarin habis pandemi jadi anak itu susah untuk diatur nggih Pak nggih. Nggih, motivasi belajarnya juga turun. Motivasinya turun berarti. Oh, nggih Pak. Kira-kira kapan ini Pak saya bisa melakukan supervisi akademik jenengan? Mengingat jenengan kan sibuk gini nggih Pak nggih. Nggih, saya lihat jadwal aja disesuaikan dengan jadwal saya ya Bu ya di kelas 6 nggih. Kira-kira hari apa Pak? Nggih, sebentar saya lihat dulu Bu. Oh, nggih, saya tunggu Pak. Ini hari Senin Bu. Oh, hari Senin jam? Hari Senin di jam 7 Bu. Baik, hari Senin saya ada di kelas jam 6. 7. Saya catat nggih Pak. Nggih Hari Bu. Senin jam 7. Baik, jadi saya akan melakukan supervisi akademik penjenengan kelas 6 ya Pak ya, hari Senin jam 7. Nggih. Oke, terima kasih Pak Somad nggih. Nggih Bu, sama-sama. Oke, masuk ke supervisi akademik. Baik Pak Somad, tiba saatnya saya akan melakukan supervisi akademik pada hari Senin di jam 7 atau jam pertama ya Pak Somad ya, setelah kita melaksanakan upacara. Baik Pak Somad, kita masuk ke kelas nih Pak Somad nih. Nggih Bu, siap. Oke, terima kasih. Pak Somad ini muridnya ada berapa nih? Murid saya ada 20 Bu. Ada 20. Ya, ini saya duduk di mana nih Pak nih? Penuh kelasnya ini. Mungkin biar Ibu pandangannya lebih leluasa, barangkali bisa di sudut kiri Bu, di sudut kiri. Baik, saya nanti duduknya di sudut kiri. Permisi ya Pak ya, izin saya duduk di sudut sebelah kiri. Oke, baik Pak Somad, saya akan melakukan supervisi akademik penjenengan. Jadi saya akan melihat pembelajaran jenengan mulai dari awal sampai akhir nih Pak Somad ya. Nggih Bu. Nggih, monggo dipersilakan Pak untuk melakukan pembelajaran. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya anak-anak ya. Banyak kalau kita lihat di puskesmas sebelah ini, banyak saudara-saudara kita yang berbaring di sana karena sakit.
Ya, kita bersyukur sekali hari ini diberikan nikmat sehat sehingga anak-anak bisa, iya betul sekali, bisa belajar bersama di sini ya. Baik anak-anak. Coba, sekarang kita mau belajar apa coba? Iya, betul sekali. Tentang tema lingkungan hidup. Ya, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran itu kita mulai, kita akan buat kesepakatan belajar dulu nih. Ya, ayo, siapa yang ada usul? Ya, Budi. Oke, bagus sekali. Selama belajar harus fokus, harus bahagia. Ya, selanjutnya ada lagi. Ya, Rudi silakan. Ya, harus konsentrasi melihat guru. Oke, bagus sekali. Ya, silakan Rate. Ya, luar biasa. Ya, sebelum pelajaran dimulai berdoa. Baik, ada 3 kesepakatan anak-anak. Bagaimana yang lain menyepakati ini ya? Adakah yang keberatan? Baik, ketika kesepakatan sudah kalian sepakati, berarti kita semua harus menjalankan dengan apa anak-anak? Dengan penuh keyakinan. Betul sekali Rahma. Ya, luar biasa ya. Baik anak-anak. Mari sesuai dengan kesepakatan belajar kita, hari ini kita akan awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Rahmat. Ya, terima kasih Rahmat sudah memimpin berdoa ya. Semoga dengan doa tadi apa yang menjadi tujuan belajar kalian, Allah memberikan kemudahan sehingga ilmu yang kalian dapat itu bermanfaat. Betul begitu ya anak-anak ya? Iya, sepakat dengan Pak Guru ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan hidup. Ya. Nih, saya kasih pilihan nih kepada kalian. Kita mau belajar di mana nih anak-anak? Ayo. Di mana? Di luar. Nggak panas ini. Maunya di mana? Oke, ya di bawah pohon itu ya? Oke, Pak Guru sepakat sekali. Ayo kita sama-sama bawa ke sana. Perangkat belajar kalian bawa. Ya, baik. Sudah, oke. Baik, kita sudah di bawah pohon nih. Gimana perasaannya? Senang nggak? Sejuk ya di pohon ini ya? Iya. Baik, anak-anak. Silahkan duduk sesuai senyaman mungkin agar kita bisa belajar dengan baik. Oke ya? Oke. Baik, ini Pak Guru ada gambar nih anak-anak. Ada gambar. Coba kalian amati ya gambar ini. Terus kalian bisa buat pertanyaan nih. Ya, pertanyaan dari sini. Oke, sudah ya? Oke, buat satu pertanyaan anak-anak. Buat satu pertanyaan. Sudah? Oke, silakan. Siapa yang mau baca dulu? Oke, Budi silakan. Pertanyaannya apa? Iya, penyebab dari adanya banjir. Nih Budi ini bertanya nih anak-anak, penyebab terjadinya banjir. Kira-kira apa ini penyebab terjadinya banjir ini ya? Apa? Oh iya, betul sekali ya. Sekarang banyak orang membuang sampah dengan seenaknya ya. Iya, anak-anak pernah lihat nggak film Nusa itu ya? Pernah lihat? Iya, jadi Nusa berinisiatif membuat apa itu? Membuat tempat sampah. Luar biasa sekali. Iya, iya. Baik anak-anak, kurang lebih 30 menit nih sudah Pak Guru membersamai kalian. Ya, bagaimana nih perasaan belajarnya? Oh, masih mau lagi? Waktunya sudah habis kok. Iya. Oke. Iya, ternyata bahagia semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah Pak Guru bersyukur. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini kalian bisa menerapkannya di rumah. Baik, silakan. Kita refleksi dulu ya. Silakan, Rahmat, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Betul sekali. Bagaimana penanganan sampah itu, gitu ya, Rahmat ya? Iya, baik. Oke, ya. Ya, baik anak-anak, 30 menit sudah selesai. Pak Guru cukupkan sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kalian dapat bermanfaat, ya, berguna, dan kalian bisa menerapkan pada lingkungan belajar, lingkungan di mana kalian berada. Begitu ya anak-anak ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah
apa yang sudah menjadi nikmat hari ini. Silakan, boleh ditutup dengan doa. Siapa nih yang memimpin? Oke, Rahmat lagi. Silakan Rahmat. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Somad ini dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira ini Pak, di sini kan saya sudah mengamati ya, ada beberapa hal hasil dari supervisi akademik saya. Kira-kira nanti atau kapan jenengan bisa ada waktu agar saya bisa menyampaikan hasil supervisi akademik saya, Pak? Mungkin di akhir nanti Bu, di jam terakhir saya kebetulan kosong. Di jam ke-7 itu saya kosong Ibu. Berarti di jam terakhir kira-kira di mana nanti Pak? Boleh di ruang BK Ibu. Baik, di ruang BK ya. Berarti nanti jam ke-7 atau jam terakhir di ruang BK ya Pak ya? Siap Ibu. Oke, saya catat Pak. Saya tunggu Pak ya kehadirannya. Siap Bu Dian, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Masuk ke dalam pasca observasi. Baik Pak Somad, kita bertemu kembali ya Pak ya dalam kegiatan pasca supervisi akademik, tepatnya di hari Senin jam ke-7 ya Pak Somad di ruangan BK sesuai dengan perjanjian kita tadi pagi ya Pak Somad ya. Bu Dian. Pak Somad, tadi itu dari hasil pengamatan saya, murid jenengan itu sangat antusias ya Pak ya dalam pembelajaran ya Pak ya. Tadi juga ada jenengan kan ada apa kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Kemudian jenengan ajak belajar di luar kelas ya Pak ya sesuai dengan temanya yaitu lingkungan hidup. Benar ya Pak ya? Betul Ibu. Itu sangat luar biasa. Nah sekarang menurut Pak Somad ini penyampaian yang Pak Somad lakukan tadi dalam pembelajaran itu apa yang ingin dikembangkan Pak? Ibu, terima kasih atas waktunya. Pengembangan pembelajaran yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama adalah bagaimana saya memenuhi kebutuhan belajar mereka, begitu anak-anak saya, begitu ya. Berikutnya, bagaimana saya itu membuat pembelajaran itu menyenangkan gitu Bu. Itu yang paling menjadi tantangan saya sebenarnya begitu Bu. Dimana apalagi ketika saya sudah di jam-jam terakhir itu Bu, ya jam-jam terakhir, apalagi anak-anak paginya udah kena matematika, waduh ini butuh ekstra ini sepertinya. Kondisinya sudah letih gitu ya, anak-anak sudah moodnya itu sudah ya turun lah gitu Bu, turun. Sehingga tantangan saya di situ dan hal yang perlu saya kembangkan bagaimana saya itu mampu menciptakan suasana belajar yang tetap menyenangkan di suasana yang anak-anak sudah jenuh begitu Bu. Itu Bu yang menjadi tantangan saya. Baik Pak Samad, jadi yang ingin jenengan kembangkan ini ada dua ya Pak Samad ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa dan bagaimana membuat belajar siswa itu menyenangkan. Nah, kira-kira ini Pak Samad dari percakapan supervisi ini ya, topik yang dilakukan sesuai dengan jenengan bicarakan apa tidak? Kemarin kan topiknya, tadi ya Pak ya, tadi pagi kan topiknya tentang kebutuhan budaya positif ya Pak ya. Budaya positif Ibu. Kemudian apakah sesuai dengan yang jenengan bicarakan tadi terkait yang dikembangkan tadi Pak Samad? Ini terkait Ibu, di mana pembelajaran budaya positif itu kan suatu cara gitu ya, suatu langkah bagaimana anak itu memiliki komitmen terhadap suatu keyakinan gitu ya Bu, suatu keyakinan. Nah, di sini ketika saya hubungkan dengan apa yang menjadi pembelajaran tadi begitu Bu, bahagia gitu ya. Jadi anak itu akan melakukan suatu budaya, suatu tradisi ketika anak ini bahagia begitu Bu. Jadi dasarnya harus suka dulu begitu. Itu yang menjadi tantangan Bu. Banyak kita miss seperti program-program di sekolah kita ini Bu, itu terkadang programnya bagus, budaya positifnya bagus gitu, tapi anak-anak tidak bahagia begitu. Nah, yang menurut saya Bu, lebih dulu bagaimana ini bahagia dulu begitu.
baru budaya positif ini bisa kita terapkan begitu. Begitu Bu Dian. Nggih, terima kasih. Tadi terkait bahagia ya Pak Samad ya. Nah, Nggih, sekarang bahagia Ibu. bagaimana atau apa yang dengan lakukan supaya siswa itu merasa bahagia dalam pembelajaran Pak Samad? Nggih. Eh, Satu bentuk yang sudah saya lakukan Ibu, yaitu dengan melibatkan anak dalam semua proses pembelajaran atau semua proses belajar mereka begitu ya. Jadi harapan saya mereka punya suatu komitmen begitu ketika mereka kita libatkan. Mulai dari bagaimana mereka membuat suatu kesepakatan, suatu keyakinan, bagaimana mereka mau belajar, di mana mereka mau belajar, terus asesmen seperti apa yang mereka inginkan. Nah, semua itu mereka kita libatkan Ibu, kita libatkan. Ya, itu. Sehingga harapan saya dari budaya-budaya seperti ini Ibu, ya, itu anak-anak tercipta nih keyakinannya begitu ya. Keyakinannya tercipta begitu. Itu Ibu. Oke, baik Pak Selamat. Melibatkan siswa ya. Kira-kira ini selain melibatkan siswa itu apa lagi yang dengan ingin lakukan Pak? Oke, Supaya yang lebih. saya lakukan Bu dengan Oke. pelibatan siswa satu, terus berikutnya dalam membentuk suatu budaya positif itu yang jelas tidak lepas dari komitmen lembaga begitu ya Bu ya. Lembaga dalam hal ini yang juga memiliki peran penting adalah kepala sekolah dan guru gitu ya, karyawan. Nah, perubahan secara totalitas di lembaga itu tidak bisa Bu kalau hanya dilakukan hanya sebagian orang begitu ya, hanya sebagian orang. Sebagian orang ini hanya sebagai suatu katalis kalau saya bilang Bu, suatu katalis di mana perubahan itu akan terjadi begitu. Nah, perubahan ini secara totalitas akan bisa terjadi kalau ada komitmen dari semuanya, mulai dari kepala sekolah, guru, seluruh seluruh warga sekolah lah begitu Bu. Itu Bu. Baik Pak Sama. Jadi harus ada komitmen nih dengan Nggih, seluruh warga sekolah supaya kebudayaan positif ini bisa terbentuk ya Pak Sama nggih ya. Bu, betul. Oke. Gini Pak Sama, saya ingin bertanya. Tadi jenengan sudah menjelaskan terkait apa hal-hal yang dilalui dalam membuat budaya positif. Saya ingin bertanya sebenarnya budaya positif itu apa menurut Pak Somad itu? Nggih. Menurut saya budaya positif adalah budaya yang baik, Bu, di mana dikorelasikan dengan kearifan lokal begitu ya, Bu ya. Kearifan lokal di mana pelibatan semua unsur itu suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan semua unsur dilibatkan, Bu. Dilibatkan ya. Beda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu kan top down begitu ya, Bu ya. Jadi dibuat untuk dipenuhi. Padahal tidak tahu nih kebutuhan anak itu apa begitu. Nah, itu. Jadi pelibatan seluruh warga sekolah bagaimana mereka itu berkomitmen terhadap apa yang menjadi kesepakatan mereka. Begitu, Ibu. Oke, baik. Jadi budaya positif pada intinya semua ikut terlibat nih kalau menurut Oke, jenengan. semua memiliki Kemudian tanggung jawab. oke, kegiatan-kegiatan yang jenengan lakukan itu juga termasuk budaya positif. Gitu nih Pak Samad nih. Oke, oke, Bu. Nah, kira-kira Pak Somad, kalau kegiatan-kegiatan yang jenengan lakukan tadi itu terlaksana dengan baik, maka perubahan apa yang terjadi di sekolah itu nanti, Pak? Oke. Apa Eh, gitu jenengan nggih. Oke, perubahan yang terjadi adalah anak itu merasa 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 dianakkan gitu ya. Kalau saya bilang ya, merasa Nggih, dimanusiakan nggih. begitu ya Bu ya. Jadi manusia merasa dimanusiakan. Kalau anak-anak merasa dianakkan begitu ya. Jadi muncullah anak bahwa dia merasa nyaman, dia merasa tentram, dia merasa rindu terhadap pembelajaran di sekolah. Tidak mereka itu antipati terhadap pembelajaran gitu ya. Eh, Sehingga harapannya nanti ketika pembelajaran, loh kok sudah selesai Pak, begitu ya. Nah ini berarti dia haus akan ilmu, dia senang di posisi itu, begitu. Tidak mereka merasa terpaksa belajar, mereka terpaksa masuk sekolah, jadi tidak seperti itu. Jadi harapannya nanti ke sana gitu Ibu. Harapannya nanti ke sana itu yang akan jenengan lakukan ya Pak Samad ya. Oke. Sangat luar biasa Pak Samad ini nanti sangat memotivasi rekan-rekan yang lain ya Pak Samad ya.
supaya bisa menerapkan budaya yang positif. Nggih, Pak Somad, dari hasil pengamatan yang saya lihat ini tadi, dengan sudah sangat bagus, sudah menjelaskan terkait eh, budaya positif dan apa saja yang akan diterapkan di kelas jenengan dan nanti dampaknya akan seperti apa, baik di kelas maupun di sekolah. Ya, Pak Somad ya. Oke, Bu. Oke, Pak Somad, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait percakapan prasupervisi ini? Sementara tidak ada, Bu. Nggih, sementara tidak ada. Oke, Pak Somad, saya rasa cukup ya dalam kegiatan prasupervisi akademik ini. Tetap semangat dan harus menjalankan budaya positif di sekolah ya Pak ya. Insya Allah saya akan mendukung sepenuhnya Pak, karena itu merupakan budaya yang baik untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita, supaya sekolah kita ini nanti pembelajarannya tidak lagi teacher center ya Pak ya, tapi menjadi student center. Satu sentres. Terima kasih ya Pak Somad ya atas waktunya. Sama-sama, Bu Uh, Dian. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tepuk tangan untuk Pak Somad dan Bu Dian dulu. Proses supervisi akademik yang luar biasa. Jadi apa yang saya amati Bapak Ibu dari proses panjenengan semua ketika supervisi akademik itu ya luar biasa. Dimulai dari pra supervisinya, di mana membuat jadwal atau janjian itu, lalu ketika supervisi dan juga pra supervisi yang mana kemudian melakukan proses coaching juga di dalamnya. Nah, sekarang menurut Budian hal baik apa yang sudah Budian maksimalkan ketika proses supervisi tadi? Hal baiknya yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Saya mencoba untuk hadir sepenuhnya, menyimak mulai dari kegiatan prasupervisi, kemudian supervisi dan pasca supervisi. Kemudian ini Bu, cuma saya ingin mengembangkan terkait pertanyaan berbobot. Barangkali nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu masih kurang gitu loh Bu dalam melakukan supervisi akademik itu. Oke. Oh, jadi Bu Dian di sini ingin menambahkan atau memaksimalkan lagi kemampuan untuk membuat pertanyaan yang terbuka gitu Bapak Bu ya. Jadi yang memantik si kuncinya itu. Nah, kiat apa yang Bu Dian lakukan untuk mencapai itu kira-kira Bu? Untuk supervisi akademik berikutnya? Ya, mungkin nanti saya akan searching, saya akan melihat bagaimana menjadi seorang coach yang baik dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga memancing seorang kucing untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin dengan banyak latihan, Bu. Ini kan saya masih beberapa kali karena saya juga masih menjadi guru junior ini, Bu. Oh iya, hebat sekali Bu Dian. Semoga apa yang diimpikan Bu Dian, yakni dengan mempelajari lagi dan berlatih atau memperbanyak jam terbang tentang kemampuan supervisi atau coaching itu dapat terlaksana. Sekian demikian yang dapat saya sampaikan sebagai observer Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Niza, Terima Bu kasih Dian. Bu Sofi, Pak Somad.